Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, ada yang viral nih di media sosial mengenai oknum TNI yang gadungan. Nah, bagaimana sih jeratan pidana bagi oknum TNI yang gadungan tersebut? Nah, sahabat Rumah Pancasila, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka setiap perbuatan seseorang yang dengan menggunakan martabat palsu, memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu musnah dan juga rangkaian kebohongan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari hal tersebut, maka dapat dijerat dengan ketentuan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika seorang yang mengaku sebagai polisi maupun TNI, kemudian dia mengaku dengan menggunakan seragam dan atribut lengkap, dia di jalan kemudian menangkap seseorang dan menyatakan bahwa dia sedang mengadakan razia, padahal sebenarnya dia bukan polisi dan tidak memiliki izin untuk melakukan razia tersebut, kemudian meminta sejumlah uang juga kepada masyarakat karena mengatasnamakan dirinya sebagai seorang aparat penegak hukum, maka hal tersebut telah memenuhi rumusan atau ketentuan pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun. Nah, hal ini juga berlaku bagi perkara yang tadi disampaikan oleh Mbak Nenzi, yaitu dia menggunakan identitas palsu, dia mengaku sebagai seorang TNI, tapi ternyata sebenarnya bukan seorang TNI untuk di sini mengambil keuntungan dari seorang gadis tadi ya, seperti itu. Nah, selain itu, seseorang yang mengaku sebagai aparat ataupun sebagai polisi maupun TNI ini juga dapat dijerat dalam pasal 263 tentang pemalsuan dokumen atau pemalsuan surat di sini, di mana ketika dia di sini mengaku sebagai seorang aparat penegak hukum atau TNI maupun polisi, kemudian dia menunjukkan identitasnya yang berupa kartu anggota dengan menyebutkan institusinya, tapi ternyata fakta atau kenyataannya tidak demikian, tidak seperti itu, maka dia juga dapat dikenakan dengan ancaman pidana 6 tahun dalam pasal 263 KUHP. Selain itu, apabila di dalam melancarkan aksinya tadi dia juga menggunakan atau membawa senjata tajam, senjata api, padahal dia tidak memiliki kewenangan maupun izin yang sah untuk menggunakan maupun membawa tadi, dia juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila. Semoga dapat mengedukasi sahabat Rumah Pancasila dan selalu ikuti channel dari Rumah Pancasila, dan jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.